Maka kita bersyukur orang tua kita mencari yang tersera, mencari yang hilang setelah ditemukan, dikumpulkan yang bersera. Iki yang Iko Bani Yusuf, Koko anaknya, yang Ko Bani Abdul Karim, nah, Ko yang Bani Adda. Mano yang tersera-sera dicari, diajak berkumpul. Kebanyakan dari kita tentu pernah mendengar kata nasab dalam kehidupan sehari-hari. Dalam terminologi fikih, nasab diartikan sebagai suatu ikatan yang memiliki kekuatan untuk melanggengkan berdirinya sebuah tatanan kehidupan berkeluarga yang kokoh. Nasab berfungsi sebagai alat pengikat masing-masing anggota keluarga dengan ikatan abadi yang dihubungkan melalui dasar-dasar kesatuan darah antara satu sama lain. Di Kota Baru Kabupaten Darmasraya, terdapat sebuah perkumpulan yang dinamai Tigo Aban. Arti dari Tigo Aban ini ialah 3 kakek. Perkumpulan Tigo Aban ini dibentuk untuk merajut kembali tali persaudaraan yang sudah sekian lama terabaikan. Bahkan, sudah banyak yang tidak mengetahui bahwa ada hubungan nasab dan kekerabatan di antara keturunan Tigo Aban ini. Oleh sebab itu, di akhir tahun 2021 lalu, muncullah ide untuk mengumpulkan sanak saudara keturunan dari 3 kakek tersebut melalui wadah yang diberi nama Tigo Aban. Tigo Aban yang dimaksud ialah Aban Yusuf, Aban Abdul Karim, dan Aban Ada. Dari ketiga kakek ini, mempunyai anak laki-laki sebanyak 6 orang, di antaranya Rustam bin Yusuf, Anwar bin Abdul Karim, Abdul Manaf bin Abdul Karim, Samhudi bin Abdul Karim, Zainar bin Ada, dan Bius bin Ada. Keturunan dari keenam bapak ini yang dikumpulkan kembali agar hubungan nasab dan kekerabatan tetap terjaga. Dalam upaya menjaga keharmonisan hubungan kekerabatan ini, setiap waktu senggang selalu diadakan pertemuan terutama di hari baik bulan baik, seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan pertemuan juga dilakukan jika ada musibah yang terjadi di antara saudara dalam Tigo Aban ini. Alhamdulillah, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 ini, keluarga Tigo Aban kembali berkumpul dalam menyambut bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Dengan isi kegiatan yaitu tahlilan, doa, makan bersama, dan tausiah yang diisi oleh Ustadz Muhammad Arif dari Pondok Pesantren Al-Barokah Darmasraya. Semoga keluarga besar Tigo Aban selalu kompak dan solid dalam menjaga silaturahmi. Dan semoga persaudaraan ini selalu dalam keadaan harmonis. Amin ya Rabbal Alamin. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا إله إلا الله الحكيم الكريم سبحان ربك رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم ارزقنا متبعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا بعده اللهم قنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم
arhamar rahimin. Allahumma ij'al misla shawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah wa suratil Ikhlas wa suratil Ma'uzatain ma'atahili kaza wa kaza ila arwahil mazkur ataqawana baka min azabil kubur min azabin nar. Allahumma nuhafida minan nar, Allahumma nuhafida minan nar, Allahumma nuhafida minan nar wa nuran fil kubur wa lima syafi'an ila yaumil qiyamah wa zilan fi sidatil masar wa mutawassilan jannatin na'imil muslim ya rabbal alamin. Allahumma anzil rahmata wa maghfirata wa ni'mata wa syafa'ata ala ahli anfusina. Allahumma anzil rahmata wa maghfirata wa ni'mata wa syafa'ata ala ahli baitina. Allahumma anzil rahmata wa maghfirata wa ni'mata wa syafa'ata ala ahli kubur khususan arwahi mazkur birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana tamma faghfir lana dzunubana amma wa la tuzigna ila yaumil qiyamah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tabatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najati minan nar wa afina minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wa muslimati wal mu'minin wa mu'minat fil barri wal bahri ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala maulana Muhammad. Allahumma salli wa barik. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga dengan itu pula kita masih sempat berkumpul di sini dalam rangka puas pahu menjelang Ramadan. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan pula kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi kita untuk menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Kakak-kakak yang saya hormati, sebelum kita lanjutkan acara ini, ada baiknya kita buka dengan membacakan Al-Fatihah sekali seorang, dan pahalanya kita kirimkan, kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita yang sudah mendahului kita. Wali hazihin ya Al-Fatihah. Ustadz kita ini dari Pasuruan, kemarin udah cat kan pernah apa damutnya. Bapak biaya tuh jauh dari Pasuruan ya kan. Baru Pasuruan Doke sih kok. Asalnya Pasuruan, tapi istrinya orang Pisang Rebus. Di situ tempat tinggal, kemudian aktivitasnya sehari-hari sebagai badal mudir atau wakil pimpinan Pondok Pesantren Al Barokah Kota Padang, Pak Kiai Huzen. Itu mungkin untuk lebih jelasnya mungkin beliau nanti yang akan menyampaikan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarana bil ittihadi wa silatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بأحسن الشريعة والأحكام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم القيامة. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati orang tua kita, keluarga besar Bani Tigo Aban dan Bani Yusuf, Bani Karim, Bani Ada. Orang tua yang dari 3 orang kok? 53 orang. Nggak orang tuanya? Namanya? Nggak. Orang tuanya katanya tentu namanya Rustam. Nggak. dan tentu katanya Yang Yusuf, anak Abdul Karim, Jo Ada. orang tuanya katanya Ayahnya namanya? Oh, nggak tahu. Semua yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Terlebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat yang menjadi sebab dapat kita malam kini masuk golongan hamba Allah yang diangkat derajatnya. Apa sebab diangkat derajat ya Allah? Dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan orang-orang yang mau mencari ilmu. Insyaallah kita tidak ada yang tidak beriman. Tapi dari sekian banyak orang yang beriman, tidak semuanya terpilih oleh Allah dapat masuk dalam majelis ta'lim. Alhamdulillah, melalui kegiatan rutin keluarga besar kita malam ini diajak untuk bersama-sama bersilaturahmi fa'fu wasfahu yang sebelumnya diawali dengan pengajian. Maka orang yang beriman dan mau mengaji, itulah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam, marilah bersama-sama kita mohonkan kepada Allah untuk senantiasa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kini di bulan Sya'ban, bulan di mana Allah menurunkan wahyu perintah kepada orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi, yang diawali penegasan bahwasanya Allah dan malaikatnya bersolawat.
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam ayat ini Allah menunjukkan bahwasanya Allah beserta para malaikatnya bersolawat. Kalimatnya yusalluna, kok di orang-orang pesantren yusalluna kok masuk kalimat fi'il mudhari. Kaji di kalangan pesantren fi'il mudhari itu menunjukkan bahwasanya perbuatan itu dilakukan secara terus-menerus, tidak terputus. Di ko adonan bertanya, kini Allah sedang apa? Kini Allah sedang bersolawat. Allah berserta para malaikat ndak ada berputus-putus, ndak ada berhenti-berhentinya bersolawat. Kok kita masih ada berhentinya? Ketika makan, ketika lalok, ndak ada kita bersolawat. Maka malam kini ambu mengajak pada kita sadonya yang hadir bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksirun wa ghali. Anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sholawat yang telah kita lantunkan bersama-sama, Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai janji Rasulullah, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang membaca sholawat sekali kepada aku, Allah akan membalasnya dengan memberikan rahmat sebanyak 10 kali. Mudah-mudahan dari yang 10 rahmat Allah berikan kepada kita, adonan salah satunya menjadi ma'unah, menjadi kekuatan sehingga kita dapat menjalankan ajaran Rasulullah, dapat meneladani sebahagian akhlak Rasulullah
sehingga kelak di hari perhitungan amal dapat kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kok sadu akhlak Rasulullah tak akan dapat kita meniru, Pak. Meskipun perbedaan kita jo Rasulullah kok sedikit. Rasulullah sedikit makan, kok kita sedikit-sedikit makan. Rasulullah sedikit lalok, kalau kita sedikit-sedikit lalok. Itu makanya perbedaan kita jo Rasulullah sedikit. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan bulan Sya'ban, memasuki bulan Ramadan, Rasulullah melalui Imam Ibnu Hibban dan Imam Tabrani serta Imam Baihaqi bersabda, yattali'allahu ila khalqihi fi syahri Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Di bulan Sya'ban Allah memberikan rahmat, mengawasi semua makhluknya dan memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya kecuali dua. Dan pertama, illa li musyrikin, yang pertama adalah orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Berbicara menyekutukan Allah kok ada sebagian kelompok yang menganggap bahwasanya berdoa menggunakan kemenyan, dianggapnya itulah syirik. Padahal apa yang dilakukan guru-guru kita, orang tua kita ketika acara mendoa membakar kemenyan, itu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana sunnahnya, Ustaz? Rasulullah itu sangat senang dengan wangi-wangian. Cuman kalau di zaman Rasulullah itu yang dibakar dupa. Nah, di kita ndak banyak dupa, maka mano yang berbau wangi, dibakarlah kemenyan. Bau wangi-wangian inilah yang disenangi oleh malaikat, sehingga di mana rumah yang dibakar wangi-wangian, di situ banyak malaikat yang mau memasuki rumah itu. Maka Rasulullah ketika melaksanakan salah satu acara dalam berdoa, kalaupun tidak berdoa, Rasulullah ada melakukan kebiasaan membakar dupa di dalam rumahnya, agar banyak malaikat yang masuk ke dalam rumah Rasulullah. Kalau banyak malaikat yang masuk ke dalam rumah, maka siapapun yang berdoa di dalam rumah itu, malaikat akan ikut mengaminkannya. Nah, itulah makanya dibakar kemenyan. Tujuan kita bukan untuk mendatangkan roh-roh halus, tetapi kita mengharapkan banyak malaikat yang datang masuk ke dalam majlis di mana kita membakar kemenyan. Ketika kita mendoa, membaca doa dipimpin oleh imam yang mengaminkan, tidak cuman yang zahir, yang tidak nampak pun malaikat ikut mengaminkan. Ziarah ke makam orang sia dikecek lo syirik, meminta kepada selain Tuhan. Padahal kita minta kepada Tuhan, ya Allah, saudara ambo yang kini sedang sakit, berkat keramat Syekh yang di makamko, kami meminta kesembuhan.
Jadi kita mintanya bertawassul, dan itu di Al-Quran pun ada perintahnya, wabtahu ilaihil wasilah. Di Al-Quran ada, kita perlu wasilah. Jadi insya Allah kalau yang Bani Bantigo, Tigo Bani ini insya Allah masih samo kaji kita juga kaji ulama-ulama lamo. Nggak Pak? Ya, samo. Jadi tidak ada niat sama sekali untuk menyekutukan Allah. Kesemuanya itu niat meminta kepada Allah. Apapun hajat dan niat kita, mintanya kepada Allah melalui wasilah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah adalah au musyahinin, orang yang saling bermusuhan dalam urusan duniawi. Maka kita bersyukur orang tua kita mencari yang terserak, mencari yang hilang, setelah ditemukan dikumpulkan yang berserak. Iki yang iko Bani Yusuf, koko anaknya, yang ko Bani Abdul Karim, ko yang Bani Adda. Mano yang terserak-serak dicari, diajak berkumpul tanpa melihat perbedaan pekerjaan, perbedaan urusan ekonomi. Kita mengikat dalam satu ikatan keluarga. Tujuannya untuk menguatkan hubungan silaturahmi dan menjaga seperti yang disampaikan tadi, menjaga supaya tidak terjadi pernikahan satu darah. Karena pernikahan satu darah itu hukumnya haram. Kalau dipaksakan, maka itu akan menyebabkan pada menurunnya kualitas keturunan. Baik kualitas secara zahir ataupun kualitas secara batin. Ini bahaya, salah satu bahaya dari pernikahan saudara. Sampai di mana batasnya? Selama masih jalurnya menjadi wali itu diperbolehkan, berarti itu masih wali, masih satu nasab. Jalur dari orang tua laki-laki. Asal masih satu laki-laki, satu keturunan dari, contoh keturunan Bani Yusuf, dari anak yang Bani Yusuf punya anak siapa tadi? Rustam. Anak Pak Rustam punya anak laki-laki juga. Nah, anak laki-laki Rustam dengan anak laki-laki yang dari keturunan Bani Abdul Karim, maka ini tidak boleh menikah. Tidak boleh menikah. Karena contoh anak dari Bapak Rustam, kemudian yang Bani Abdul Karim punya satu contoh saja anak laki-laki. Siapa Pak? Anak Abdul Karim. Anwar. Nah, anak Pak Anwar ini ada yang laki-laki. Sebut namanya satu. Bapak. Nah, Bapak satu. Cucu dari Abdul Karim dan cucu dari Yusuf. Sama-sama laki-laki. Nah, cucu dari Yusuf punya anak perempuan, cucu dari Abdul Karim anaknya laki-laki. Nah, sama-sama cicit berarti Pak. Ketika nanti anak dari Rustam, anak dari Pak Rustam ini mau menikah, tidak punya wali. Dari jalur Pak Rustam, baik ke atas, ke kanan, ke kiri tidak ada wali, maka berpindah kepada Abdul Karim. Abdul Karim sampai ke bawah dicari, kalau sudah tidak ada baru ke Bani ada. Maka orang yang masih berhak menjadi wali dia tidak boleh menjadi suami. Jadi di sini lain halnya jika cucu dari anak dari Rustam perempuan menikah dengan orang lain, kemudian
cucu dari Abdul Karim tadi, anak dari bapak siapa namanya, itu laki-laki, punya anak laki-laki. Anak dia dengan anak yang perempuan tadi karena sudah beda darah, maka di situ tidak apa-apa, boleh, karena sudah beda. Jadi itu selama masih jalur laki-laki, termasuk ketika yang Pak Rustam ini, mohon maaf, Pak Rustam ini istrinya 2. Ya. Bang ya tuh. Oh iya, memang 2. baru mengira-ngira tepat juga nih. Yang namanya Pak Rustam istrinya 2. Ya. Maka semua anak laki-laki dari istri Pak Rustam ini, keturunannya asal laki-laki, dia tidak boleh menikah. Walaupun beda ibu, tapi masih satu ayah, satu darah. Nah, termasuk yang tidak kalah pentingnya, saudara sesusu. Saudara sesusu. Sama-sama anak perempuan, melahirkan anak laki-laki, beda ayahnya. Tapi dek karena yang satu tidak bisa keluar asinya, maka karena kasihan disusui oleh saudara perempuannya yang satunya. Maka ini kalau laki dan perempuan yang satu susu, dia tidak boleh menikah. Tidak boleh menikah. Dengan catatan melebihi dari 3 serapan. 3 kali keluar sedotan. 3 kali menyedot susu. Kalau masih 1 kali belum. Tapi kalau sudah sampai 3 kali meminum ASI yang dia bukan anak kandungnya, maka itu menjadi saudara satu susu. Dan itu yang tahu ibu. Karena yang bisa menyusui cuma ibu. Enggak, Pak? Ya. Jadi yang tahu ibu, maka ibu kalau sempat menyusui anak saudaranya itu harus tahu, harus memberitahu. Kalau dirasakan sudah berulang-ulang menyusui anak dari saudaranya, maka itu tidak boleh menikah jika dia berbeda jenis, laki dan perempuan. Nah, kembali ke yang tadi, musyahinin, orang yang bermusuhan karena urusan dunia. Memang masalah duniawi rentan membuat kita ini saling bermusuhan. Itu makonyo sangat beruntung sekali kita ada kajian, diajak berkumpul bersama-sama. Saya tertarik juga diadakan pertemuan, tidak pakai pengurus-pengurus, tidak ada ketua, tidak ada apa, pokoknya kita kumpul. Nah, ketua semua, sekretaris semua. Karena terkadang yang menjadi persoalan ketika dibuat sebuah pengurusan, ada yang tidak amanah, di situ akan memunculkan adanya perpecahan bersaudara. Kenapa terjadi perpecahan? Karena sifat manusia. Kata Rasulullah dalam hadisnya ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, Ayul ashabu khairun ya Rasulullah." Persaudaraan yang bagaimana yang baik itu? Rasulullah ditanya oleh para sahabat. Dijawab oleh Rasulullah, "Idza dzakarta a'anaka wa wasaka wa khairun minhu idza nasita dzakaraka." Persaudaraan yang baik itu ketika kamu benar, semua mendukung. Saudara kamu mendukung ketika engkau benar. Dan lebih baik dari itu, ketika engkau salah, saudaramu mau mengingatkan. Artinya, saling mendukung dalam hal kebenaran, saling mengingatkan dalam hal yang tidak baik. Saling mendukung dalam hal kebaikan, saling mengingatkan dalam hal ketidakbaikan. Nah, yang menjadi persoalan kok yang saling mengingatkan kok, Pak. Biasanya orang itu kalau suruh mengingatkan,
suruh menasehati itu pandai Pak. Amuhnya mengingat, amuhnya menasehati. Nah, giliran inyo yang diingat, giliran inyo yang dinasehati, kok yang menasehati kok di bawah inyo, apa tuh umur lah, apa tuh hubungan saudara lah, apa tuh urusan ekonomi lah. Nah, biasanya banyak yang tidak langsung mau menerima nasihat itu. Iya Pak. Iya. Tidak usah jauh-jauh. Ketika dalam rumah tangga saja Pak. Suami istri. Ketika suami melakukan sesuatu, menurut istri itu tidak baik, kurang pas, diingatkan oleh istri. Biasanya yang bapak itu ngecek, tahu apa, diam silah. Orang perempuan tuh taunya masak, tak usah ikut-ikut. Ya aduh mode itu bu, lihat aduh mode itu. Mentang-mentang kepala rumah tangga tidak mau mendengarkan nasihat daripada istri. Terkadang juga begitu. Ketika seorang istri diingatkan oleh suami, apu kecek buya tuh inge yang namanya istri itu harus patuh kepada suami, kemana-mana harus pamit kepada suami, jangan asal keluar apa tahu apa, sholat sendak, ikut mengaji sendak, ngecek sok buya. Nah. Aduh istri model itu Pak. Itu baru contoh kecil Pak. Memang sifat manusia untuk diingatkan, tidak semua manusia itu mudah menerima ketika diingatkan. Tidak mudah menerima. Apalagi ketika yang mengingatkan itu menurut kita kemampuannya ada di bawah kita. Padahal hakikat orang yang mengingatkan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak pernah mengingatkan itu selalu dari yang baik saja. Terkadang dari orang yang tidak baik pun Allah jadikan untuk mengingatkan kita. Nah, contoh dalam satu komunitas Bani yang 3 itu. Nah, ketika dengar azan ada yang mengingatkan, Pak, itulah azan tuh tidak sholat. Yang mengingatkan ini dek tahu biasanya apa itu rajin sholat. Nah, mengingatkan Pak, itulah azan, tidak payah sholat. Nah, sementara yang mengingatkan ini tidak pernah sholat. Kecek yang diingatkan, model orang acok sholat, saya mengingatkan orang sholat. Padahal maksud yang mengingatkan kok baik. Dek yang diingatkan itu sedang asik, entah ngobrol, entah apa, takut ketinggalan waktu sholat. Ah, ini mengingatkan. Nah, bang, itulah adzan tuh, tidak payah sholat. Nah, sementara yang mengingatkan itu dia tidak pernah berangkat sholat. Karena yang mengingatkan itu, yang diingatkan tahu kalau yang mengingatkan jarang berangkat sholat, tidak mau. Model orang acok sholat, saya mengingatkan orang sholat. Nah, di situ banyak terjadi hubungan persaudaraan jadi tidak baik karena kita cuman mau mengingatkan, tapi susah menerima ketika kita diingatkan. Kenapa manusia susah untuk diingatkan? Karena dalam diri manusia itu ada sifat yang tidak baik, ada sifat yang baik. Sementara sifat yang tidak baik itu ada 3, sifat yang baik ada 1. Kalau tidak kuat-kuat mengendalikan nafsu, sifat yang 3 yang tidak baik dominan menguasai sifat yang baik.
diakui atau tidak, diterima atau tidak, yang namanya manusia ada di 3 sifat yang tidak baik. Itu dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Sifat yang pertama adalah sifat bahimah, sifat kebinatangan. Sifat kebinatangan itu ditandai dengan apa yang dilakukan oleh binatang. Binatang itu kalau ndak lalok nyo makan, kalau ndak makan nyo kawin. Pokoknya pekerjaan binatang itu lalok, makan, kawin. Kalau ndak kawin nyo makan, kalau ndak makan ndak kawin nyo lalok. Itu binatang, Pak. Kan ya itu, Pak. Kita lihat semua binatang pekerjaannya cuma itu, dia cari makan. Kalau sudah kenyang dia tidur. Kalau nggak tidur, sudah makan, dia pengen kawin. Jadi kalau ada manusia kerjanya cuma lalok makan kawin, lalok makan kawin. Jadi yang dominan sifat binatang. Diakui atau tidak, kita memiliki sifat itu. Kita butuh makan, kita butuh kawin, kita butuh tidur. Yang kedua, sifat sabu'iyah, sifat tamak. Sifat tamak ditandai apa yang ada pada kita jangan sampai dimiliki orang lain. Kalau perlu apa yang ada pada orang lain kita ambil. Itu sifat tamak. Tidak pernah merasa cukup. Kalau tidak percaya manusia itu tamak, kalau tidak percaya manusia itu tamak, kita bisa tanya pada diri kita masing-masing. Bu, kalau dikasih uang belanja sama bapak seminggu untuk pergi ke pasar 1 juta, belum sampai seminggu dikasih lagi sama bapak 1 juta, ditolak apa diterima? Bu, tolak apa terima? Terima. Dikasih pilihan sama bapak, Bu, uang belanja seminggu 1 juta apa 2 juta? Mana yang dipilih, Bu? Hah? 2 juta. Itu makanya tidak salah kalau manusia itu punya sifat tamak. Apa-apa itu loh. Jangan dikira bapak-bapak itu tidak tamak. Pak, kok kira-kira dapat izin dari ibu diperbolehkan menikah lagi liamu, Pak? Hah? Liamu, Pak? Sedang tidak diizinkan jamau, apalagi diizinkan. Ada sifat tamak. Sifat tamak. Sampai disebutkan di dalam Al-Quran, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Celaka orang yang selalu berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tidak pernah merasa cukup. Tidak pernah merasa cukup. Tanda dari manusia itu tamak. Nah, sifat yang ketiga, sifat syaitoniyah. Sifat syaitoniyah. Nah, sifat syaitoniyah ini ditandai bahwa sifatnya syaitan itu angkuh, sombong, congkak. Setan itu termasuk makhluk Allah yang awalnya paling taat kepada Allah. Akan tetapi syaitan menjadi makhluk yang paling hina karena syaitan satu-satunya makhluk yang paling angkuh dan sombong karena tidak mau menjalankan perintah Allah. Tidak mau menjalankan perintah Allah karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kenapa tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Karena syaitan merasa lebih mulia daripada Nabi
ada, lebih mulia daripada manusia. Nah, disitulah sifat syaitan. Makanya tidak salah kalau ada manusia yang sulit diingatkan, sulit menerima nasihat dari orang yang lebih rendah menurutnya, karena memang dalam diri manusia ada sifat angkuh, ada sifat sombong, ada sifat congkak. Karena dalam penciptaan manusia Allah titipkan sifat syaitaniyah. Tapi Allah sangat menyayangi kita dengan diberikannya sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Maka disinilah perlunya kita beribadah, perlunya kita mengaji, agar akal dan hati nurani kita menjadi pengendali daripada nafsu, supaya sifat yang tidak baik bisa dikendalikan oleh sifat yang baik. Kita punya sifat kebinatangan, bisa kita kendalikan. Kita mau makan, mana yang memang hak kita, itu yang kita makan. Kita mau nikah, tidak sembarangan kita kawin. Orang yang memang hak kita untuk kita nikahi, itu yang kita kawini. Sebelum kita melakukan hubungan perkawinan, hubungan seksual, kita tidak semudah itu melakukan. Kita melakukannya melalui hubungan yang disahkan oleh agama. Ini ketika akal, hati nurani menjadi pengendali daripada nafsunya. Maka sifat yang baik mengendalikan sifat-sifat yang tidak baik. Termasuk ketika datang nasihat, dari siapapun nasihat itu, kita akan selalu melihat kebenaran nasihat itu meskipun datang dari orang yang tidak baik menurut kita. Misalkan datang dari kemenakan kita, datang dari cucung kita, datang dari adik kita. Kita selalu melihat bahwa itu adalah nasihat untuk kebaikan kita. Karena tidak ada manusia yang hidupnya sempurna, selalu berada dalam kebenaran, tidak pernah jatuh dalam kesalahan dan keburukan. Tidak ada. Yang namanya manusia, tempatnya salah dan lupa. Maka kita harus siap untuk menerima nasihat, menerima peringatan, menerima masukan dari siapapun itu datang. Makanya ada juga Pak Bu, Buya, Ustadz, ketika Inyo ada di rumah, di kampung ini di rumah, dikasih undangan oleh panitia surau, panitia pengajian di surau, di masjid. Buya, eko malam ada pengajian. Ya, siapa penceramahnya? Dicalik. Rupanya penceramahnya itu masih anak-anak yang baru kemarin. Inyo lah Buya gadang, Buya tua. Damuh painyo, mengalupai itu masih santri saya tuh. Untuk apa saya pergi? Itu ilmu dari saya tuh. Muncul Pak. Jadi memang rentan keangkuhan dan kesombongan itu muncul dalam diri manusia kalau tidak pandai-pandai menata hati, menata akal pikiran untuk mengendalikan nafsu kita. Mudah-mudahan seperti apa yang menjadi harapan yang disampaikan oleh beliau Buya Asno Minanda, Datuk Bundurajo, hubungan dari Tigo Bani selalu mesra, selalu baik. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya sehingga tidak ada satupun yang merasa lebih baik dari yang lainnya. Karena pada prinsipnya tidak ada manusia yang sempurna. Dan dari situlah munculnya kesadaran melalui kajian-kajian, melalui majelis-majelis taklim. Kalau tidak melalui pengajian, terkadang kita tidak akan bisa mendapatkan pencerahan. Memang penting pengajian, memang penting kita duduk di majelis taklim,
karena dari situlah Allah membuka mata hati kita untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan. Begitu pentingnya pengajian, sampai ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah bukan perintah untuk sholat, bukan perintah untuk puasa, tapi perintah untuk membaca. Iqra, Iqra, Iqra. Perintah untuk membaca artinya perintah untuk mengaji, perintah untuk belajar. Dari pengajian itulah kita banyak mendapatkan kajian-kajian. Jangankan orang awam, Pak, orang alim sekalipun mudah bertengkar. Kembali ke yang tadi, au musyahinin, orang yang bermusuhan. Kita kini kok di akhir zaman pusing, Pak, melihat para ulama-ulama yang saling menjelek-jelekkan, saling menyalah-nyalahkan. Baru dengan satu kajian menyalahkan ulama yang sudah lama mengaji. Hanya dengan kajian bid'ah, bid'ah. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Dengan alasan apa yang tidak ada di zaman Rasulullah, apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah itu bid'ah. Ada orang yang pakai jubah, mohon maaf kalau ada yang pakai jubah, kemudian pakai ikat kepala, kemana-mana bawa tasbih, itu mengikuti sunnah Rasulullah. Sementara yang pakai celana levis itu nggak ngikuti sunnah Rasulullah, itu bid'ah. Wah, itu kasihan yang jualan celana levis, Pak, nggak laku-laku nanti. Kita selalu memandang bid'ah itu terlalu sempit, padahal yang dinamakan bid'ah yang sesat yang berkaitan dengan ibadah pokok. Ibadah pokok. Kalau ibadah yang lain-lain berbeda dengan Rasulullah, selama masih mengandung nilai kebaikan, bid'ahnya bukan bid'ah dolalah, tapi bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Tarawih di masjid, di surau itu bid'ah, Pak. Tarawih berjamaah di masjid, di surau itu bid'ah. Karena di zaman Rasulullah tidak pernah sholat tarawih berjamaah di masjid, di surau selama 1 bulan penuh, tidak pernah. Jadi kalau ada pengurus masjid, pengurus musola, pengurus surau melaksanakan kegiatan sholat tarawih berjamaah selama 1 bulan penuh, itu bid'ah, tidak mengikuti Rasulullah. Rasulullah hanya sekali-sekali dalam sebulan, tidak setiap malam. Akan tetapi ketika zaman Sayyidina Umar dilaksanakanlah bersama-sama di masjid, di satu tempat berjamaah, dan rokaatnya pun 20. Itulah yang dikatakan oleh Umar, inilah bid'ah yang menyenangkan. Umar bin Khattab sendiri menyatakan, ini bid'ah yang menyenangkan, bukan bid'ah yang sesat. Kenapa Umar melaksanakan itu? Karena khawatir amaliyah Rasulullah banyak tidak diketahui oleh pengikutnya, sehingga tidak ada lagi yang meneruskan amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat taraweh sebanyak 20. Tapi yang 8 keceknya itu mengikuti Rasulullah. Iya, karena Rasulullah memberi contoh di masjid, sholatnya hanya 8 rakaat dan tidak ditutup dengan witir. Bagi yang lainnya, setelah sholat tarawih 8, Rasulullah kembali tidak menutup dengan witir. Kalau ada yang nutup dengan witir, Rasulullah tidak melarang. Itu tandanya yang 8 juga ikut Rasulullah. Nah, makanya kita tidak perlu bertengkar dan saling menyalahkan antara yang 8 dengan 20. Kenapa terjadi pertengkaran? Karena tidak mengaji. Kalau mengaji dia akan tahu, oh begitu ceritanya, begitu sejarahnya. Jadi mau ikut 20 boleh, ada dasarnya. Mau ikut 8 boleh. Tidak ikut sama sekali, tidak tarawih juga boleh. Kalau
doa kunut. Kunut. Ya. Kunut itu perbedaannya ada di mazhabul arba'ah. Jadi Rasulullah melaksanakan kunut ketika dilanda masalah. Ada penyakit yang melanda penduduknya. Ada masalah yang melanda menimpa penduduknya. Maka Rasulullah ketika sholat subuh ditambah dengan kunut sebelum rakaat yang terakhir. Imam Syafi'i menganggap bahwa kita hidup ini tidak pernah lepas dari masalah. Jadi ini cara pandangnya saja, Pak. Cara pandangnya. Rasulullah memilih kunut, melaksanakan kunut ketika ada masalah, ketika ada penyakit, ketika ada persoalan di satu kampungnya. Kemudian Rasulullah melaksanakan kunut. Nah, Imam Syafi'i berbeda dengan imam-imam lainnya. Imam Syafi'i menganggap kunut artinya doa. Rasulullah melaksanakan kunut karena ada masalah. Bagi Imam Syafi'i, kehidupan ini tidak pernah lepas dari masalah. Makanya setiap hari Imam Syafi'i memilih untuk melaksanakan kunut pada sholat subuhnya. Ketika yang menganggap bahwa sholat subuh pakai kunut hanya ketika ada persoalan, ada bencana, ada musibah, ada penyakit, tidak apa-apa, itu mengikuti Rasulullah. Di selain ada masalah dia tidak pakai kunut, tidak apa-apa. Yang bermasalah yang tidak sholat subuh, Pak. Jadi kalau dulu orang NU, orang Tarbiyah, baik ke Mas Soji, rupanya yang menjadi imam orang Muhammadiyah. Ini tidak pakai kunut. Ini nyesal berangkat terlambat. Ini marah-marah. Apa sholat tidak pakai kunut? Kemudian besok paginya ganti orang NU atau orang Tarbiyah yang lebih dulu berangkat. Ini jadi imam. Dibacanya kunut. Orang Muhammadiyah nggak terima deh. Akhirnya bertengkar antara Muhammadiyah dengan Tarbiyah hanya persoalan kunut. Tapi kini alhamdulillah orang Muhammadiyah, orang Tarbiyah sudah tidak ada yang bertengkar persoalan kunut. Karena dek samu-samu tidak sholat subuh. Tidak ada yang dipertengkarkan. Jadi orang alim sekalipun rentan bertengkar, ribut, saling menjelek-jelekkan, juga karena urusan duniawi. Urusan duniawi. Dia ingin mendapatkan pengikut yang sebanyak-banyaknya. Makanya kita juga tidak membenarkan ketika ada orang Tarbiyah yang selalu menjelek-jelekkan paham lainnya. Orang NU yang menjelek-jelekkan paham lainnya. Karena masing-masing punya dasar. Selama masih sama sholatnya 5 waktu, rokaatnya pun sama, takbirnya sama, kiblatnya sama. Kalau cuman berbeda urusan mendoa, tidak perlu kita saling bertengkar. Yang nio mendoa orang meninggal dari hari pertama sampai hari ke-7, 2 kali 7 sampai 10 hari, 100 hari, silakan. Tidak perlu kita persoalkan. Karena itu juga ada dasarnya. Yang tidak mau mendoakan, tidak usah kita salahkan. Itu sudah menjadi keyakinannya. Yang penting sholat kita masih sama. Termasuk ketika yang sudah merasa mengikuti sunnah Rasulullah, nyo pakai jubah, nyo pakai jenggot. Jadi yang tidak pakai jenggot dianggap tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Padahal sunnah Rasulullah itu enggak jenggot saja. Rasulullah memang senang melihat orang berjenggot, tapi jangan salah, Rasulullah itu sangat menyayangi istrinya. Nah, jadi saya tidak pakai jenggot karena istri saya nggak seneng kalau saya pakai jenggot. Maka saya pilih sunnahnya Rasulullah menyenangkan istri. Saya tidak memelihara jenggot. Daripada saya memelihara jenggot, saya tidak disukai istri, ya lebih baik saya hapus jenggotnya. Yang penting saya disayangi istri. Menyenangkan istri itu juga sunnahnya Rasulullah. Kita terlalu sempit memandang sunnah Rasulullah sehingga menganggap kalau tidak sama persis dengan Rasulullah berarti tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Susah, Pak.
Kita mengikuti sunnah Rasulullah susah. Rasulullah makan dengan 3 jari, dikunyah 32 kali kunyahan. Kalau Sado tadi yang makan 3 jari, 32 kali kunyahan, mungkin pengajiannya jam 1, Pak. Karena makan baru selesai jam 11. Kita rata-rata makan jarinya nggak 3, pakai 5 jari. Sekali makan mungkin nggak pakai lama kunyahnya. Oper kanan langsung masuk ya. Jadi yang paling penting yang kita contoh pada diri Rasulullah adalah akhlaknya. Dalam hubungan persaudaraan, Rasulullah telah menunjukkan laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuqir kabirana. Bukanlah sebagian dari umatku orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Ini akhlak. Makanya kita yang masih muda kok melihat orang tua kita salah, kita memang benar tadi kata Rasulullah, kalau salah saling mengingatkan, tapi dalam mengingatkan pakai nilai akhlakul karimah. Karena kata Rasulullah, yang tergolong umatku dengan yang muda dia sayang, dengan yang lebih muda dia sayang, dengan yang lebih tua dia hormat. Ketika yang tua salah, cara mengingatkannya kita pakai akhlak, kita pakai cara baik-baik. Maaf ona, jangan tersinggung dulu. Ambo nak ngecek seketek. Maaf yo bang. Bah, maaf Yoda. Kalau perlu ketika mengingatkannya kita jaga perasaan tidak di hadapan orang banyak. Dah, minta maaf. Aduh seketek yang nak ambo sampaikan. Apa tuh? Mohon jangan tersinggung dulu ya dah. Bukan bermaksud yang lain-lain. Itu tanda pakai akhlak. Maka di situ ketika disampaikan tidak di hadapan orang banyak, disampaikan dengan cara yang baik-baik, menghormati yang lebih tua. Yang tua pun akhirnya, ya Allah, terima kasih ya, terima kasih kamu ingatkan. Kok enggak kamu ingatkan mungkin abang akan salah terus, udah akan salah terus. Nah, jadi memang benar hubungan persaudaraan yang baik ketika benar saling mendukung, ketika salah saling mengingatkan. Nah, supaya kita jadi orang yang baik, hubungannya tetap baik, kembali kepada nilai moral, nilai akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kepada yang lebih muda kita sayang, kepada yang lebih tua kita hormat. Nah, mudah-mudahan kajian kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Maksud hati ingin selama-lamanya, sepanjang-panjangnya. Tapi karena ada acara juga, Pak. Jadi ada acara juga. Kita sudah ditunggu oleh kawan-kawan dari NU untuk persiapan acara 1 abad Nahdlatul Ulama, tasyakuran, syukuran usia NU yang sudah mencapai 1 abad, 100 tahun. 100 tahun acaranya di Masjid Agung Darmasraya. Besok pagi sampai sesudah zuhur. Di kita sudah ditunggu oleh kawan-kawan. Tadi saya pamit karena mau ada acara. Awalnya saya menerima karena acaranya itu minggu awalnya, Pak. Acara awalnya minggu tanggal 12. Jadi selesai acara minggu malam kan santai saya, Pak. Rupanya ada perubahan, dari Jakarta tidak bisa hadir hari Minggu, minta diundur hari Senin. Sudah terlanjur saya mengiyakan, saya pamit sama kawan-kawan, saya siap maghrib pergi ke Kota Baru. Ada pengajian yang sudah saya janjikan. Insya Allah nanti selesai pengajian kita kembali ke Masjid Agung. Jadi sekali lagi mohon maaf. Sekali lagi kok ada kato-kato yang ndak topek, yo masalahnya ambo dari Pasuruan. Nah, dari Pasuruan belum lama juga di Sumatera Barat. Sebenarnya dibilang belum lama, sudah 21 tahun sebenarnya di sini. Cuman kadang nak mengecek bakso Minang tuh takwi, tapi ada yang ndak pas, konei lo dek dando. Takwi itu Pak.
Tapi alhamdulillah kadang seketek-seketek ambo ngecek juga bahasa Minang. Banyak ambo belajar sama Buya Asno. Bahkan Buya Asno lebih sering kalau ngecek sama kita juga bahasa Minang. Walaupun banyak kawan-kawan para buya-buya itu yang dari Jawa, Buya Asno banyak ngomongnya dengan bahasa Indonesia. Tapi ketika dengan saya dilatih terus dengan bahasa Minang. Di mana ada acara pesantren, saya sering dengan beliau. Sering bersama-sama dengan beliau. Satu, karena sama-sama yang bagian lapangan. Yang kedua, sama-sama ahli hisab. Ahli hisab. Habis rokok saya sama Buya Asno. Habis rokok Buya Asno, pakai rokok saya. Jadi sudah sama juga seperti abang adik. Abang adik. Saya dengan Buya Asno. Jadi saya dari Pasuruan dibawa ke sini oleh Buya Kiai Haji Muhammad Khazin Adnan, pimpinan Pondok Pesantren Al Barokah. Waktu itu saya dibawa masih bujang, masih usia 19 tahun. Dibawa ke sini, kemudian setelah 5 tahun mengikuti beliau, alhamdulillah saya dapat jodoh. Jadi saya sudah menikah. Istri saya sudah 4 kali melahirkan anak dari saya. Iya, belum selesai Bu, saya ngomong, belum sampai ya. Istri saya sudah 4 kali melahirkan anak dari saya, bukan istri saya 4, bukan. Itulah sekali lagi sama-sama kita tutup majelis ini dengan bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan ma'unah kepada kita sehingga nanti di bulan Ramadan kita dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Satu pesan untuk junjung kemenakan kita. Seberat apapun pekerjaan, jangan menjadikan kita sebagai alasan untuk tidak puasa. Karena tidak diperkenankan oleh Allah, orang itu sengaja meninggalkan puasa. Ada Pak yang menganggap karena kerja sebagai kuli panggul, dek borek pekerjaan itu ketika malam dibangunkan sahur, ndak amonyo sahur. Bang sahur bang, ndak so ambo karajo kuli panggul, ndak tolok lay puaso. Jadi Pak Po, yang seharusnya tetap kita sahur, tetap kita niat puaso. Di mana ketika kita landak tolok untuk meneruskan puasa, di situ kita batalkan puasa. Maka disitulah yang sebenar-benarnya diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lah sengaja dari awal, dari malam sengaja tidak puasa dengan alasan karajo, dek borek karajo, tidak akan diterima alasan apapun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya yang memberikan kekuatan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada manusia dari malam laniya inyo ndak puaso, inyo itulah menghina Allah namanya. Sudah mengukur Allah tidak memberikan kekuatan kepada hambanya untuk berpuasa. Makanya untuk junjung kemenakan kita, terutama yang masih muda-muda dengan kerja berat, ada yang tukang muat, ada yang tukang panen lah, macam-macam, ada tukang bangkit lah, ada tukang yang kerja-kerja berat, jangan menjadikan alasan karajo borek itu untuk meninggalkan puasa. Kalau membatalkan puasa di pertengahan menjalankan puasa, itu yang tidak apa-apa. Itu yang ada dalam kajian Al-Quran. Faman kana minkum maridon au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yang boleh untuk membatalkan puasa itu yang pertama maridon, sakit. Kalau lah jelas sakit yang tidak boleh terlambat makan, dari malam dia niat tidak puasa, tidak masalah. Contoh sakitnya sakit mah kronis, kalau dibuat menahan lapar dalam jarak 3 atau 4 jam akan kambuh, maka dari malam dia sudah niat tidak puasa demi kesehatannya boleh. Makna sakit yang kedua, tafsir sakit yang kedua, orang itu puasa, di tengah dia berpuasa ada sesuatu yang membuat dia tidak kuat, dia lemah. Nah,
baru dia boleh membatalkan puasa. Lemah karena pekerjaan yang berat, atau lemah karena proses mengandung, karena adanya bayi yang dikandung atau adanya anak yang disusui, begitu kencang anak yang menyusu, yang meminum ASI, sehingga membuat badan ibunya lemas, mengkhawatirkan dia akan kesehatannya. Kalau tidak segera membatalkan puasa, maka boleh membatalkan puasa. Nah, tapi kalau tidak karena alasan, tidak boleh. Au ala safarin, atau orang yang sedang di atas perjalanan. Jadi sudah jalan, kuat nggak kuat, asal sudah di perjalanan, dia musafir, boleh. Musafir dalam arti yang masafahnya sudah diperbolehkan untuk jamak dan qashar. Contoh, kita nak pulang kampung dari Jakarta ke Dharmasraya, bawa oto. Nah, jauh Jakarta Dharmasraya, maka itu sudah diperbolehkan asal kita sudah jalan. Di tengah perjalanan kita boleh tidak puasa, membatalkan puasa boleh. Tapi kalau belum jalan kita landak puasa, itu dah ada cerita Pak. Berjalan belum, dah sahur dah sok puasa. So kita ke pulang kampung, itu kemudian kalau puasa orang bepergian kan boleh tak puasa. Pergi saja belum, dia sudah tidak puasa. Yang boleh membatalkan puasa awala safarin, orang yang sedang dalam perjalanan. Kalau belum perjalanan, belum boleh dia membatalkan puasa. Ini sebagai penutup kaitan dengan bulan Ramadan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma alif baina qulubina kama allafta baina Adam wa Hawa wa alif baina qulubina kama allafta baina Ibrahim wa Siti Hajar wa alif baina qulubina kama allafta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Barikillahumma fi majlisina hada. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir dhunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inni 'abdun himli saqilun fa inni 'abdun himli saqilun مثل الرمال وللظنون مثل الرمال. يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله. يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله. أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب. أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب. وصل دوما
الله